Lebih baik hafal Pancasila atau mengaplikasikan Pancasila? Gue pikir ya dua-duanya sangat penting, menghafal dan mengamalkan. Tapi lebih pentingnya lagi mengamalkan. Udah di tahap, seharusnya udah di tahap proses untuk mengamalkan kan. Proses untuk Mengamalkan karena ya gitu deh pokoknya deh ya. Indus kayak kan gitu kan. Masuk, bercandanya masuk. Lihat, ketawa mulu dari tadi. Hafal Pancasila nggak? Hafal tuh. Gimana, Jul? Saya hafal. Hafal. Chris gimana? Hafal nggak? Waduh. Kasih sepeda nih. Hafal. Gercep ya. Hafal. Kalau soal sepeda. Beda. Kering kan gitu kan. Menurut kalian gimana? Lebih baik hafal Pancasila atau mengaplikasikan Pancasila? Hafal atau mengamalkan? Ya, mengamalkan. Gue pikir ya dua-duanya sangat penting, menghafal dan mengamalkan. Tapi lebih pentingnya lagi mengamalkan. Karena gue sedikit cerita ya, Pancasila di mana kemudian dilahirkan oleh konsep ide yang dirumuskan oleh the founding father maupun the founding state, para pendiri bangsa ya, Bung Karno dan rekan-rekan, yang dimana Pancasila itu diambil dari karakter bangsa sendiri, karakter kebudayaan kita sendiri. Saya pikir hafalan ya penting, tapi kan apalah daya kalau cuma sekedar tekstual. Sehingga lebih penting untuk kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih pentingnya diaplikasikan dan diamalkan. Bahkan kalau bisa lebih pentingnya lagi dirumuskan dalam kebijakan publik sebagai satu roda pemerintahan yang betul-betul termaksud di dalamnya filosofi Pancasila terkandung di dalam putusan-putusan itu. Kalau Chris gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya mungkin keduanya sebenarnya penting. Bagaimana caranya kita mau mengamalkan atau mengaplikasikannya kalau kita belum menghafal? Ya mungkin lebih tepatnya kata-katanya adalah bagaimana caranya kita mau mengamalkan kalau kita belum memahami atau mengetahui. Jadi mungkin yang lebih tepat lagi tuh seharusnya memang sejak dini itu kita itu bukan untuk menghafal Pancasila tapi memahami Pancasila. Dari 5 butir yang ada, 5 sila yang ada kan. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Itu pemahamannya yang harus diajarkan lah gitu, dididik sejak dini, mungkin seperti itu. Tapi untuk di umur kita yang sekarang, di umur sekitar 20-an, untuk Gen Z juga, itu sebaiknya udah di tahap apa sih? Udah di tahap, seharusnya udah di tahap proses untuk mengamalkan kan. Proses mengamalkan karena sebenarnya pun kalau misalnya kita mau ngomongin proses kan, proses itu seumur hidup lah ya. Proses itu seumur hidup. Ya ibarat kita menapak waktu itu untuk mengamalkan semua sila yang ada untuk individu kita atau sekitar kita kan gitu, secara jamak kan begitu. Karena kalau misalkan kita paham, kita udah pasti hafal ya. Kalau target kita cuma hafal ya di otak aja Tapi aku nih merasa nilai Pancasila ini udah merosot jauh banget sih di masyarakat. Kalau menurutku ya, kalian ngerasa nggak sih? Ya ngerasa sih. Mungkin coba kita kupas kali ya. Kita coba kupas dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana di ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebenarnya pemahaman yang harus diaplikasikan adalah toleransi antar umat beragama. Yang penting tidak merugikan umat agama lainnya. Ketika ada sebuah rumah ibadah mau dibangun di suatu tempat, ada kaum-kaum atau kelompok-kelompok yang merasa dengan adanya rumah ibadah itu, kelompok itu akan merasa dirugikan secara keimanan maupun secara fisiknya juga. Itu menurutku adalah sesuatu kemerosotan dari pemahaman Pancasila itu sendiri. Tetapi kemudian sila-sila ini yang dibingkai dalam Pancasila ini, saya pikir sekarang ini betul fenomena sosial yang terjadi hari ini. Masih ada ketimpangan sosial baik dalam segi kesehatan, pendidikan, kemudian ada semacam stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu atau keyakinan tertentu. Ini tentu mencederai nilai-nilai Pancasila. Sehingga padahal kita
punya sistem pemerintahan yang pada dasarnya Pancasila itu ada untuk menjadi falsafah bernegara maupun falsafah berpemerintahan sebetulnya. Kalau kita mau pahami secara mendasar ya. Jadi saya pikir ini sudah betul-betul mengalami kemerosotan. Bahkan apalagi kita dihantam dengan pandemik saat ini kan, sehingga kebijakan yang diambil pun oleh pemerintah harus betul-betul dipertimbangkan dengan bijaksana dan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini banyak fakta-fakta sosial yang terjadi. Misalnya kemarin ada persoalan di Papua, KKB, kemudian persoalan persoalan rasis atau lain-lain kan. Ini kan bagian daripada intoleransi kan, baik terhadap agama, suku dan ras dan lain-lain. Jadi ini saya pikir praktik Pancasila itu sudah mulai menurun. Kalau kita ibaratkan sebagai baterai HP, persennya udah mulai menurun. Sehingga saya takutnya itu menjadi ancaman ya buat buat kita. Nah, itu mungkin solusinya Pak. ya. Katanya tadi juga di charge. Nah, kira-kira gimana? Biar kembali lagi ke 100% baterai kita. Saya pikir kalau solusi kan kita tahu bahwa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara Rechtsstaat. Artinya Indonesia adalah negara hukum. Sehingga apapun aktivitas masyarakat kan harus didasari dengan hukum yang berlaku. Tentu hukum yang paling tertinggi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga saya lihat dari proses amandemen, nilai-nilai amandemen yang hasil dari reformasi itu sudah tidak pure murni lagi terkandung di dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, sehingga saya harap dan anggapan saya mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kita semua, diterima oleh semua untuk Undang-Undang Dasar ini dikaji ulang agar diambil ditempel lagi filosofi ini kan Pancasila di dalamnya, ditempel lagi betul-betul hal-hal yang lubang dan lain sebagainya harus ditempel. Ya, mungkin itu adalah solusi terbaik untuk kemerosotan yang terjadi sekarang, fenomena sosial yang terjadi sekarang adalah mengkaji ulang Undang-Undang Dasar dan juga Pancasilanya itu sendiri. Agar apa? Agar Pancasila membumi. Agar Pancasila teramalkan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana awal founding father kita, yaitu Bapak Soekarno. Jadi biar Pancasila itu gimana ya? Hidup gitu. Living. Sebuah ideologi yang hidup dan ideologi yang bekerja. Agar kita itu manusia Indonesia itu berinteraksi secara langsung dengan Pancasila. Keren banget, bener. Interaksi. Iya dong. Iya, dari pendapat teman-teman kita udah sependapat bahwasanya butuh kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang harus ada metode dari pemuda untuk kemudian hari ini saya pikir ini bagian daripada Pancasila juga. Mengawal jalannya pemerintahan dengan mengedepankan pikiran kritis dan selalu mengikuti isu terkini. Oleh karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa berikanlah aku 10 orang tua akan kuguncangkan Gunung Semeru dari akarnya, dan berikanlah aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Mungkin kata-kata itu bisa menjadi motivasi buat kita semua. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang ada di sini. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini, sampai jumpa lagi di episode nongkrong bareng selanjutnya. Terima kasih. Dadah.